ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم فيتوفنا على ملتهم ويجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سيد الجامع رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال masih dalam pembahasan ta'alluq ya. Kemarin sudah kita bahas ta'alluq ilmu dan ta'alluq sama basor. Ta'alluq ilmu inkisyaf, ta'alluq sama basor juga inkisyaf. Itu maknanya yang satu ihaqah, yang satu ittidhah. Yang satu maknanya meliputi segala sesuatu, yaitu ilmu, sama basor adalah jelas pada perkara yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah ta'alluqnya sifat kalam. Kalau mau diruntut, ta'alluq kalam ini samanya dengan ta'alluq ilmu dalam muta'alaknya atau yang dita'aluki. Kalam itu adalah sifat yang kerjanya adalah menunjukkan sesuatu atau memberi petunjuk. Artinya Allah memberi petunjuk dengan sifat kalamnya. Adanya sifat kalam, Allah bisa menunjukkan sesuatu.
Maksudnya Allah berfirman, Allah menceritakan tentang segala yang diketahuinya. Karena ilmu itu urusannya sama apa? Kalam itu urusannya sama ilmu. Kalau kita tidak ada ilmunya, maka tidak akan bisa bicara. Yang bisa kita bicarakan itu yang kita ketahui. Coba kamu ngomong satu huruf yang kamu nggak tahu, coba. Ya, bisanya apa? Nah, jadi ngomong itu berurusan sama pengetahuan. Jadi, kalau ilmu itu ta'alumnya itu inkisyaf, atau kalau bahasa kita mendeteksi. Nah, ilmu itu kerjanya apa? Mendeteksi. Sebulan dulu kasih tahu anak-anak. Jadi ilmu kerjanya apa? Mendeteksi. Kalau kalam memberi informasi. Jadi kalau ilmu itu mendeteksi, kalau omongan kita itu menginformasikan sesuatu. Nah, kita nggak bisa ngasih informasi kalau tidak punya ilmu. Makanya HP kamu itu bisa ngasih informasi apa-apa kan sudah diisi memorinya. Kalau sudah ada terisi memorinya baru bisa kita. Jadi ini secara gambaran kita mau melihat bahwa pada zatnya Allah ada sifat kalam. Apa sifat kalam itu? Sifat yang menunjukkan sesuatu atau menginformasikan sesuatu. Apa yang diinformasikan? Yang diinformasikan adalah segala yang ada di dalam ilmu. Yang di ilmu apa? Yang ada di ilmunya Allah apa? Kalau yang ada di ilmu kamu apa? Iya, pengetahuan apa yang di ilmu kamu? Pengetahuannya cuma 3: wajib, mustahil, jaiz. Allah pengetahuannya apa? Ya 3 itu: wajib, mustahil, jaiz. Hanya saja Allah mengetahui 3 perkara ini tidak ada permulaannya dan tidak tersusun ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Kalau kita kan tersusun, tahunya wajib dulu, baru tahu mustahil, baru tahu jaiz. Allah mengetahui 3 perkara ini tidak berawal dan tidak berakhir dan tidak tersusun, tapi pengetahuannya tidak keluar dari wajib, mustahil, jaiz. Segala yang wajib diketahui oleh Allah, segala yang mustahil diketahui oleh Allah, dan segala yang jaiz diketahui oleh. Kalau kita sebagian yang wajib, sebagian yang mustahil, dan sebagian yang jaiz. Nah, yang wajib contohnya apa? Semua yang diketahui oleh Allah. Allah mengetahui yang wajib, maka semua yang wajib itu pasti diomong oleh Allah, pasti diinformasikan. Artinya ilmu dan kalam ini nggak bisa pisah. Kalau ada ilmu,
maka ada sifat kalam, maka ada informasi. Nah, sifat kalam itu sifat yang ada pada diri sendiri, namanya jadinya sifat. Kalau pada kita disebutnya namanya sifat nafsi atau kalam nafsi atau kalam hati. Coba saya mau nanya, hati kamu pernah ngomong nggak? Hah? Pernah ngomong apa selalu ngomong? Hah? Pernah berhenti? Pernah nggak berhenti bicara hati kamu? Pernah? Kapan? Enggak. Yang kamu tahu sejak kamu melek mata sampai kamu tidur, itu hati kamu pernah berhenti ngomong nggak? Hati ini selalu bicara. Hati kamu itu tidak pernah berhenti berbicara. Sejak kamu melek mata sampai kamu tidur. Kapan hati itu berhenti bicara? Kalau ilmu itu sudah tidak kamu kuasai, kamu sudah tidak punya pengetahuan lagi, tidur kan tidak ada ilmunya, maka berhenti bicaranya. Ketika kamu melek, maka kamu punya pengetahuan. Maka kalau pengetahuan itu masuk, maka spontan hatinya berbicara. Gak usah kamu suruh, gak usah. Jadi hati itu connect sama ilmu. Kalau ada ilmunya, hatinya akan. Coba kamu jalan-jalan, nanti lihat sesuatu, hatinya ngomong. Terus apapun yang kamu ketahui, connect sama hati. Hati langsung akan bicara. Apapun yang kamu ketahui. Jadi hati sama ilmu itu tidak pernah pisah. Karena ilmu kita itu tersusun-susun, ilmu kita itu satu persatu adanya, maka omongannya hati kita pun satu persatu sesuai yang kita ketahui. Lihat piring, ngomong piring. Lihat gelas, ngomong gelas. Lihat orang, ngomong orang. Lihat yang cantik, ngomong cantik. Lihat rumah keren, ngomong keren. Nah, taunya itu satu persatu, maka ngomongnya pun satu persatu. Tapi hati itu tidak akan pernah berhenti berbicara selagi ada pengetahuan. Yang diketahui apa? Yang diketahui 3, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Maka yang diomong apa? Yang diomong ya 3 ini, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Jadi informasi yang kita peroleh atau informasi yang kita berikan itu isinya hanya wajib, mustahil, jaiz. Di Al-Quran 30 juz. Quran yang 30 juz itu kalamnya siapa? Kalam Allah. Berarti isinya apa? Isinya apa? Quran yang 30 juz isinya apa? Wajib, mustahil, jaiz. Karena kalam tidak lepas dari ilmu. Quran ini kalamnya Allah. Maka yang dikalam oleh Allah adalah yang diketahui oleh Allah. Nah, yang diketahui Allah itu wajib, mustahil, jaiz. Maka yang dikalam oleh Allah juga wajib, mustahil, jaiz. Apa contohnya kalam yang wajib? Kalam yang wajib contohnya anallah. La ilaha illa ana. Aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Ini kalam yang apa? Kalam yang apa ini? Kalam yang wajib. Artinya kalam yang wajib apa? Kalam yang berkaitan sama sifat-sifatnya sendiri.
Allah mengetahui kalau Allah itu Tuhan, itu namanya pengetahuan tentang sesuatu yang wajib. Mengetahui tentang dirinya sendiri. Kita mengetahui sifat Allah. Allah itu wajib wujud, wajib qidam, wajib baqo. Maka berarti kita mengetahui sesuatu yang wajib. Wajib di sini wajib apa? Wajib menurut hukum akal, bukan wajib menurut hukum syariat. Artinya berkaitan sama mengetahui sesuatu yang tidak pernah tiada pada dirinya Allah. Jadi mengetahui yang wajib itu maknanya Allah mengetahui tentang sesuatu yang tidak pernah tiada. Yang tidak pernah tiada siapa? Ya Allah. Apalagi? Dan sifat-sifatnya Allah. Jadi Allah mengetahui tentang zatnya sendiri dan semua sifat-sifatnya sendiri. Maka zatnya sendiri dan sifat-sifatnya sendiri itulah yang diomong oleh Allah. Aku adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu namanya kalam tentang sesuatu yang wajib. Sesuatu yang tidak akan pernah ditemukan tiadanya. Namanya sesuatu yang wajib. Kamu juga begitu. Kita ketika ngaji kitab ini, ngaji kitab 20, sifat 20, ketika kita mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah, maka kita berarti mengetahui tentang sesuatu yang wajib. Kalau kita tahu tentang yang wajib, maka yang akan kita omong di hati kita juga sesuatu yang wajib. Bahwa Allah itu wajib wujud, qidam, baqa, khalaqal hawadis, qiyam bi nafsi. Maka itu sifat-sifat yang kita omong dalam hati kita yang berkaitan tentang perkara wajib. Yang kedua, Allah bicara apa? Tentang sesuatu yang mustahil. Contohnya apa? Contohnya apa yang mustahil? Mustahil itu apa? Mustahil itu apa? Tidak akan terjadi. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Yang tidak mungkin terjadi ini kalau diciptakan Allah bisa nggak? Bisa nggak? Nggak mungkin. Kalau namanya nggak bisa terjadi kok diciptakan bagaimana? Jangan terus ngomong kalau begitu Allah lemah. Salah. Ya, saya kemarin jalan-jalan ada acara Pekalongan, ketemu sama kawan-kawan sama sini. Semua rata-rata begitu keyakinan. Tuhan itu maha kuasa. Jadi Tuhan bisa bikin segala sesuatu. Nah yang mustahil, ya kalau Tuhan mau juga bisa dibikin. Nah, ini soak, otaknya soak namanya. Otaknya rada konslet. Perlu disolder, ada kabel-kabel yang perlu disambungin maksudnya. Mustahil itu apa? Sesuatu yang tidak akan ada, sesuatu yang tidak pernah akan ada. Kalau sesuatu yang tidak akan pernah ada kok bisa dibikin, namanya bukan mustahil kalau begitu. Ya, namanya saja sudah kita namai mustahil. Konsekuen dengan namanya dong. Ini hukum masalahnya. Kita menetapkan hukum akal itu wajib, mustahil, jaiz. Wajib itu apa? Sesuatu yang tidak pernah tiada. Berarti selalu ada. Nah, mustahil apa? Mustahil apa? Sesuatu yang tidak pernah ada. Berarti selalu tiada. Ini akal punya ini. Terus sesuatu yang ada boleh, tidak ada juga boleh. Itu akal hanya nemu tiga itu. Ilmu hanya ada tiga itu.
mengetahui tentang yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Allah mengetahui sesuatu segala yang mustahil. Artinya Allah mengetahui segala yang tidak akan pernah terjadi. Dicontohkan di sini mata khoda sahibatan wala waladan. Allah tidak membutuhkan istri dan tidak membutuhkan anak. Maknanya apa? Anak istri itu bagi Allah mustahil. Dalam ayat yang lain lam yalid walam yulad. Ada dua lam diulang gitu ya. Lam yalid walam, kan dua lam itu tidak ada. Tidak di situ maknanya mustahil. Mustahil Allah itu butuh kepada yang diciptakan, kepada anak, dan Allah tidak butuh kepada yang menciptakan. Allah tidak butuh kepada anak dan Allah tidak butuh kepada yang menciptakan. Lamnya harus sama. Kalau lam yang artinya Allah tidak butuh diciptakan itu maknanya mustahil, ya mustahil Allah itu diciptakan. Berarti lamnya punya makna mustahil. Maka lam yang berikutnya, lam yang sebelumnya juga punya makna mustahil. Mustahil pula Allah itu menciptakan seorang anak. Nah, kalau Allah kuasa, kalau Allah mampu, Allah mau, ya bisa saja Allah bikin anak. Nah ini otaknya rada konslet, agak miring. Nah, saya kemarin banyak ngasih label-label baru sama kawan-kawan. Kamu jangan jadi ustadz, sekarang labelnya pendeta. Saya kasih label apa? Pendeta, jangan pakai label ustadz. Kenapa? Coba kamu buka di Google, buka di YouTube. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Coba buka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kuasa segalanya. Yang ngomong seperti itu semuanya pendeta semua. Nah ini ada ustadz ngomong begitu gimana? Ya jangan pakai nama ustadz, saya bilang. Kamu masuk kelompoknya pendeta. Nah, kalau ustadz akan meyakini Allah itu mampu menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi, begitu dong. Allah bisa bikin sesuatu, yang dibikin oleh Allah itu hanya sesuatu yang bisa terjadi. Yang bisa terjadi dari tiga ini yang mana? Yang jaiz. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Yang bisa terjadi hanya yang jaiz saja ini. Maka yang Allah ciptakan hanya yang jaiz ini. Semua yang jaiz Allah bisa bikin. Nah, begitu mestinya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in di situ apa? Yang jaiz ini. Jangan kulinya kepada ini semua, nabrak namanya. Kalau kamu katakan Allah, inna Allah ala kulli syai'in itu ya wajib bisa, mustahil bisa, rusak pikiran kamu. Kamu akan tertabrak pada mana nanti Allah itu bisa bikin yang mustahil. Berarti Allah bisa bikin anak, Allah bisa bikin istri. Ini kerusakan cara berpikir namanya. Loh kan Tuhan kuasa. Iya. Kuasa itu tidak terus menabrak sesuatu yang merendahkan dia. Allah bikin anak, apa fungsinya? Buat Allah. Allah tidak butuh anak, maka dikatakan lam yalid walam yulad. Di sini dikatakan mata khodallahu waladan wala sahibatan. Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh anak. Maka ada apa Tuhan mau bikin istri? Ya terserah dia. Ya goblok pikiran kamu namanya. Salah berpikir gitu. Ya, jadi Allah
menyatakan dalam Al-Quran sesuatu yang mustahil. Mana? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak mungkin ada, mustahil ada yang sama dengan aku. Maka nggak mungkin. Lah kalau Allah bikin gimana? Allah bikin makhluk yang sama dengan Tuhan. Ya pikiran kamu soak berarti. Wong sesuatu yang mustahil kok suruh bikin. Hah? Lam yalid walam yulad. Allah itu enggak, Allah tidak butuh anak dan tidak butuh diciptakan. Ini makna mustahil. Apalagi banyak di Quran itu banyak kalimat lau. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lau kana fihi ma'alihatun illallah. Ini ada di Quran kalimat lau. Lah kalimat lau yang di Quran itu ada lau yang maknanya mustahil, ada lau yang maknanya jaiz. Makanya orang kalau sudah mau nafsirin Quran harus paham ini. Jadi oh ini launya maknanya mustahil, oh ini launya maknanya jaiz. Seperti apa? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Kata Allah, kalau Quran ini aku berikan kepada gunung-gunung, kepada makhluk-makhluk yang besar-besar, matahari, bulan, gunung-gunung, ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka kamu akan lihat gunung itu tunduk, tidak akan pernah geser-geser karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Quran ini sudah ditawarkan kepada gunung-gunung, gunung nyerah, tidak sanggup, ya Allah saya terima perintah. Jadi boleh saja, mungkin saja Quran ini Allah turunkan perintahnya kepada selain manusia. Jangan oh yang bisa terima Quran hanya manusia. Itu Qurannya ngomong, kalau ini saya berikan kepada selain manusia, kamu akan lihat mereka tunduk dengan perintahku semuanya. Lah Quran dikasih sama manusia, sikap manusia bagaimana? Ya pencilaan, ada yang tunduk, ada yang enggak tunduk, ada yang nentang, ada yang membangkang, ada yang. Padahal kalau katakan kalau ini saya turunkan kepada selain manusia, maka mereka semuanya akan tunduk. Manusia dikasih akal malah gak bisa memahami Al-Quran. Wah ini petunjuk untuk jalan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Andai di Quran, andai di dunia, andai di alam semesta ada Tuhan lain selain aku, maka akan hancur dunia ini. Tapi nyatanya dunia hancur enggak? Enggak. Ketika dunia nyata enggak hancur, berarti tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Quran yang ngomong, kalau ada Tuhan lain selain aku, hancur. Kenapa? Tidak mungkin dua Tuhan mengatur bersama-sama alam semesta. Tidak mungkin dua Tuhan punya kemauan untuk bisa mengatur serapih ini. Ini Allah katakan, Allah tunjukkan kalam itu dengan apa? Dengan menyatakan bahwa mustahil ada Tuhan lain selain aku. Jadi kalam yang mustahil itu diinformasikan oleh Allah, dan informasinya ada dalam Al-Quran. Kalam yang wajib ada di Al-Quran. Maksudnya kalam wajib itu apa? Kalam yang berkaitan tentang sesuatu yang tidak pernah tiada. Kalam yang berkaitan tentang sesuatu yang tidak pernah ada, itu namanya kalam tentang perkara yang mustahil. Jadi sangat keliru kalau dia mengatakan Allah bisa menciptakan anak. Ini keyakinan yang keliru. Jangan sampai kita mengikuti keyakinannya orang-orang di luar agama Islam, di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kamu harus berpegang pada ahlu sunnah yang kuat, karena pegangan ini yang akan membawa kamu selamat nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani dengan keimanan yang iman kamu tidak mencederai
tidak mencacati, tidak mengurangi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya makrifat itu apa? Mengetahui Allah itu apa? Mengetahui Allah itu menempatkan sifat-sifat Allah pada Allah. Menempatkan sesuatu pada Allah yang sesuai haknya Allah. Dan membersihkan dari Allah sesuatu yang tidak layak baginya. Itu makrifat namanya. Orang yang kenal kepada Allah itu bisa mensifatkan kepada Allah sifat yang sesuai haknya Allah dan membersihkan dari Allah sesuatu yang gak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu masih mensifati Allah bisa aja punya anak, Allah bisa aja punya istri, berarti kamu mensifati yang gak patut bagi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi ini kerusakan. Jangan sampai kita punya keyakinan yang rusak. Ini penting kita ingatkan. Ya, jadi yang wajib dikalam sama Allah, yang mustahil dikalam sama Allah, dan yang jaiz. Apa yang jaiz yang dikalam oleh Allah dalam Al-Qur'an? Di antara contohnya Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Ini di antara Allah bicara yang jaiz. Apalagi Allah katakan dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ini Allah bicara, aku yang bikin langit, aku yang bikin bumi, aku yang bikin perubahan siang, aku yang bikin perubahan malam. Ini Allah bicara perkara yang jaiz. Allah bicara lagi dalam Al-Quran, bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah ke atas, bagaimana Allah menurunkan hujan, bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Nuh, Nabi Musa, terus nabi-nabi diceritakan dalam Al-Quran. Itu termasuk menceritakan perkara yang jaiz. Apa itu perkara jaiz? Perkara yang diciptakan. Yang wajib apa? Yang menyangkut dirinya sendiri. Nah, yang jaiz yang menyangkut perkara yang diciptakannya. Nah, yang mustahil yang menyangkut sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam itu hanya bicara 3 perkara, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, sesuai dengan ilmu. Karena yang diketahui, karena yang bisa diketahui perkara itu hanya ada 3 perkara. Perkara wajib, perkara mustahil, dan perkara yang jaiz. Ya, jadi kita bicara informasi atau kalam yang ada pada Allah itu bicara 3 perkara, yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Terus ta'alluqnya, mulai kapan Allah bicara? Nah, itu bicara ta'alluq namanya. Kalam kan kerja. Kalam itu sifat kerja. Nah, kapan Allah itu mulai berbicara? Tidak ada permulaannya. Maka dikatakan di sini ta'alluq sifat kalam ada 3. Betul kan? Ta'alluq sifat kalam itu ada 3. Yang pertama namanya tanzizil qadim. Apa? Yang pertama namanya apa? Tanzizil qadim. Ya, halaman 48. Terus setelah Allahu khaliqu kulli syai', maka di bawahnya inilah yang disebut namanya ta'alluq sifat kalam. Ta'alluq sifat kalam itu ada 3. Yang pertama namanya ta'alluq tanzizil qadim. Apa itu tanzizil qadim? Tanzizil qadim itu ta'alluq sifat kalam bagi Allah pada perkara-perkara yang wajib dan pada perkara-perkara yang mustahil. Jadi semua yang wajib, semua yang mustahil itu diomong oleh Allah, tidak ada permulaannya. Allah
bicara tentang keadaan dirinya sendiri. Aku ini kudrat, aku ini zat yang iradat, aku ini zat yang qadiron, aku ini zat yang muridan, aku ini zat yang aliman, aku ini zat yang mutakallim, aku ini zat yang basir, aku ini zat yang sami. Itu semua keadaan itu dikalam oleh Allah, tidak ada permulaan. Begitupun yang mustahil, Allah bicara aku ini tidak mungkin tiada, aku tidak mungkin lemah, aku tidak mungkin tidak melihat sesuatu, aku tidak mungkin tidak mendengar sesuatu. Maka kalam itu pun dikalam oleh Allah, tidak ada permulaannya. Jadi yang wajib dan yang mustahil dikalam oleh Allah namanya apa? Kalau tanzizil qadim, tidak ada permulaannya. Terus yang kedua adalah kita aluf namanya suluhil qadim. Apa itu suluhil qadim? Ta'alluq suluhil qadim yang berkaitan sama perintah dan larangan kepada perkara, kepada semua orang yang belum diciptakan menjadi mukallaf. Sebelum manusia itu jadi mukallaf, sebelum kita itu diciptakan, sebelum kita itu dilahirkan, cucu kita, anak kita, orang yang nanti-nanti ini, maka yang berkaitan sama perintah dan larangan kepada mereka, maka semua itu dikalam oleh Allah, namanya kalam yang disebut suluhil qadim. Kepantasan bagi Allah memberikan perintah atau larangan kepada hambanya. Dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Kalau kita mau luaskan lagi, selain di Quran itu yang pokok adalah wajib, mustahil, jaiz, maka nanti bicara yang jaiz dalam Al-Quran. Yang jaiz ini ada 5 nanti. Apa isinya? Di antaranya perintah dan larangan. Apalagi ada janji dari Allah. Awas, siapa yang melanggar perintahku akan aku hukum. Ada pula janji, siapa yang mengerjakan perintahku akan kuberi pahala. Ada pula ancaman, siapa yang melanggar perintahku akan aku hukum. Ini ada janji, ada larangan. Ada pula cerita, kisah. Apa? Allah mengkisahkan Nabi Adam, Allah mengkisahkan tentang nabi-nabi sebelumnya, Allah mengkisahkan tentang Zulkarnain, Allah mengkisahkan tentang Luqmanul Hakim, Allah mengkisahkan Bani Israel, bagaimana penyembelihan sapi betina. Ini cerita-cerita ini masuk perkara jaiz. Jadi yang jaiz saja berapa? 5. Ada perintah, ada larangan, ada janji, ada ancaman, ada pula kisah, cerita. Kalau kamu kok baca Al-Quran, kamu pegang terjemahan Al-Quran, kamu tahu maknanya Al-Quran, maka kamu akan melihat dari perkara yang jaiz dikalam oleh Allah, akan kamu temukan 5 perkara ini. Oh, ini janjinya Allah. Siapa yang mengerjakan perintah Allah akan Allah jadikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Ada bidadari itu namanya apa? Janji. Maka ketika kamu berhenti pada firman itu, doa, ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang mendapatkan janji ini, ya Allah. Nah, begitu kerjanya. Kalau pas kok mendapati kamu ada kalam yang jaiz yang menyangkut ancaman, akan diancam oleh Allah dengan siksa api neraka, apinya yang amat pedih, api itu api yang sangat panas. Maka minta, ya Allah, selamatkan aku dari ancaman ini, ya Allah. Itu namanya tadabbur Al-Quran. Kalau kamu kok baca Al-Quran lempeng aja, namanya nggak nyangkut apa-apa dari kalamnya Allah. Kamu nggak dapat informasi apa-apa dari situ namanya. Nah, informasi itu harus kamu peroleh. Terus ketika baca kisah-kisah itu pun, maka kisah-kisah itu bagian dari kalamnya Allah tentang perkara yang jaiz. Apa faedahnya kisah-kisah itu?
Oh, banyak faedahnya. Untuk apa? Menguatkan hati kita. Bagaimana peristiwa nabi-nabi sebelumnya diperlakukan, bagaimana cerita umatnya. Maka semua kisah itu hikmahnya menguatkan hati kita. Beginilah Allah menjadikan pembelaan kepada hamba-hambanya. Coba bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah, Nabi Musa dibela oleh Allah. Bagaimana Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan, Namrud dihancurkan. Maka semua itu kita mendapatkan keyakinan bahwa akan ada pembelaan ketika kita menjalankan sesuatu kebenaran. Kita tidak akan takut kepada orang lain, siapapun, sekuat apapun akan bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk pada hikmahnya ada perkara yang jaiz yang berkaitan sama kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya. Jadi dari 5 perkara ini, 2 perkara ini masuk kepada maknanya suluhi. 3 yang lainnya masuk pada maknanya tanzizil qadim. Di kalam oleh Allah tidak ada permulaannya. Kenapa yang 2 ini kok terpisah maknanya jadi suluhil qadim? Ini membedakan kita dengan orang-orang selain ahlu sunnah wal jamaah. Kata selain ahlu sunnah, kata Wahabi, kata Mu'tazilah, apa kata mereka? Sebelum makhluk diciptakan, Allah tidak berbicara. Gitu loh. Kalau Allah berbicara sebelum makhluk ada, bicara sama siapa Allah? Jadi Allah itu bicaranya baru. Setelah ada makhluk, baru Allah berbicara. Allah merintah, hei sholat, ati Allah, ati Rasul, ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasul. Ini kalam ini ngomongnya kapan? Ngomongnya setelah makhluk itu ada. Kalau ahli sunnah yang mengikuti madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi tidak punya keyakinan seperti itu. Apa keyakinannya? Sebelum ada makhluk, perintah dan larangan itu sudah diomong oleh Allah. Nah terus kalau sudah diomong yang diperintah siapa? Tapi bentuknya belum jadi perintah dan belum jadi larangan. Namanya baru apa? Peraturan. Peraturan ini belum diberlakukan. Contoh. Kalau kamu masuk sebuah sekolah, di sekolah itu ada peraturan, ada nggak? Ada peraturan. Peraturan di sekolah itu dibuatnya setelah ada muridnya atau sebelum ada muridnya? Hah? Sudah belum? Peraturannya sebelumnya. Ya. Jadi sebelum muridnya masuk di sekolah itu sudah ada peraturan. Nah ini ngatur siapa kalau belum ada muridnya? Ya peraturan saja, nggak ngatur siapa-siapa. Artinya sekolah ini boleh, sebuah sekolah itu membuat sebuah peraturan. Adapun nanti akan diberlakukan, lah berlakunya nunggu muridnya masuk. Ketika muridnya masuk baru wajib pakai seragam, wajib jam 7 masuk sekolah. Ini baru diberlakukan namanya. Sebelum ada muridnya namanya apa? Peraturan. Maka dikatakan di sini perintah larangan sebelum manusia diciptakan namanya suluhil qadim. Allah boleh saja memberlakukan perintah dan memberlakukan larangan. Masuk azan isya, kita dengar azan sebentar. Allah, kita teruskan sedikit. Jadi yang pertama jadi namanya ta'alluq tanzizil qadim. Artinya Allah menginformasikan, Allah kalam, Allah berbicara tentang perkara yang wajib dan yang mustahil, tidak ada permulaannya. Dan juga Allah bicara perkara yang jaiz. Jadi
yang wajib, yang mustahil, yang jaiz semuanya dikalam oleh Allah. Gak ada permulaannya. Yang jaiz apa saja? Ya yang tadi perintah, larangan, ancaman, janji, kisah-kisah. Allah bicara tentang segala sesuatu yang diketahuinya. Hanya berkaitan dengan perintah dan larangan, kedua perkara ini disebut namanya ta'alluq suluhil qadim. Ketika perkaranya itu belum adanya makhluk, belum adanya orang yang diperintah atau dilarang. Selagi belum ada yang dilarang dan yang diperintah, maka kalam yang isinya perintah larangan itu bentuknya namanya peraturan yang belum diberlakukan, siap diberlakukan, disebut namanya ta'alluq suluhi. Allah boleh saja memerintah, Allah boleh saja melarang seseorang hambanya. Kapan diberlakukannya? Maka diberlakukannya perintah itu adalah ta'alluq yang ketiga, namanya ta'alluq tanzizil hudus, yaitu perintah Allah dan larangan Allah diberlakukan bagi yang telah diciptakan menjadi seorang mukallaf. Jadi ketika kita itu usia 15 tahun, maka peraturan itu berlaku. Kamu yang usia 15 tahun, mulai sekarang kamu wajib sholat. Peraturan ini sudah ada sebelum orang yang tadi usia 15 tahun itu nongol. Tapi ini akan berlaku ketika kamu ditongolkan oleh Allah jadi orang yang usianya 15 tahun. Kalau kamu ke Allah jadikan kecil terus mati waktu kecil, berarti kamu nggak kena perintah-perintah ini semuanya. Jadi peraturan itu semua berlaku sesuai dengan yang Allah perintahkan. Contoh, sekarang masuk waktu apa? Isya. Waktu perintah sholat Isya sudah ada sejak dulu. Tapi kenapa kok saya nggak boleh sholat Isya? Karena belum diberlakukan. Kapan berlakunya? Ketika nanti matahari digeser oleh Allah. Jika langit digelapkan oleh Allah, maka masuk waktu Isya. Kalau nanti matahari dimunculkan dari timur, muncul mulai terang, masuk apa itu? Waktu subuh. Maka kamu diperintah sholat subuh. Perintahnya sudah ada, tapi pemberlakuannya yang belum ada. Maka pemberlakuannya itulah yang Allah ciptakan. Allah menciptakan hamba-hambanya sesuai dengan peraturan yang diberlakukannya ini. Kalau ada hamba kok dijadikan balik, berarti dia mulai wajib sholat. Kalau ada wanita kok dijadikan haid, berarti dia dilarang sholat. Sebelum semua ini ada, peraturan sudah jadi, sudah dikalam oleh Allah, namanya kalam suluhil qadim. Jadi jangan dianggap Allah itu merintahnya baru. Setelah makhluknya nongol, baru Allah ngomong, kamu sholat ya, kamu nanti sholat duhur ya, sholat maghrib ya, sholat asar ya. Oh, Allah kalamnya nggak baru. Kalau Allah kalamnya baru, berarti tadinya belum kalam, sekarang baru kalam. Yang begitu namanya sama dengan keadaan makhluk. Maka kita nggak bersih mengimani Allah. Kita harus mengimani dengan bersih keadaan Allah, bahwa Allah itu mustahil kalamnya baru. Artinya apa? Kalamnya Allah itu nggak ada permulaannya, walaupun yang berkaitan sama perintah dan larangan, hanya saja itu belum diberlakukan. Kayak sekarang kita lihat, kita punya anak kita masih kecil. Perintah untuk anak kita agar dia jadi orang Islam sudah ada belum? Anak kita sudah diperintah untuk masuk Islam belum? Anak yang usia 8 tahun, 7 tahun sudah diperintah masuk Islam belum? Belum. Perintah mulai kapan? 15
tahun atau balik. Ketika dia balik, maka barulah dia diperintah masuk agama Islam. Sebelum balik belum diperintah, tapi perintahnya ada. Apa perintahnya? Orang yang sudah balik wajib masuk agama Islam. Sudah ada perintahnya. Tapi ini belum berlaku bagi ini. Kenapa? Dia belum memenuhi syarat. Nah, Allah lah nanti yang menjadikan dia usianya 15 tahun. Berarti Allah yang merintah dia. Ketika dia dijadikan 15 tahun, sama saja Allah ngomong, mulai sekarang kamu saya perintah jadi orang Islam. Nah, kalau dia tidak dijadikan oleh Allah jadi orang 15 tahun, berarti dia selamanya nggak kena perintah. Dia bebas hukum. Kenapa? Karena nggak sampai hidupnya usia 15 tahun. Lah kita yang sekarang usia 15 tahun bagaimana? Maka Allah menjadikan umur kita sampai 15 tahun, maka berarti kita diperintah oleh Allah sesuai peraturan yang ada. Nanti besok subuh diperintah lagi sholat subuh. Nanti ketika zuhur perintah lagi sholat zuhur. Perintahnya sudah ada, jangan dianggap Allah perintahnya baru, jangan. Jadi perintahnya Allah itu tidak berawal. Allah berbicara tentang perintah dan larangan itu tidak ada permulaannya. Hanya pemberlakuannya saja yang baru, dan pemberlakuan ini tidak berarti Allah ngomong lagi. Pemberlakuan ini berkaitan dengan apa? Allah menciptakan tanda-tanda seseorang yang diperintah. Balik, orang itu masuk waktu zuhur digeser matahari masih dihidupkan, berarti diperintah. Kalau dia kok hidupnya sampai Ramadan, diperintah dia puasa. Kok hidupnya sampai bulan haji, diperintah pergi haji kalau dia mampu. Kok hidupnya sampai usia 30 tahun, 25 tahun, berarti diperintah kawin. Terus ini Allah yang menjadikan perintah-perintah itu dengan apa? Merubah keadaan kita sesuai dengan peraturan. Ketika keadaan kita memenuhi syarat dalam peraturan, berarti kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngomongnya bukan baru, tapi kalamnya Allah qadim. 3 ta'aluk. Yang pertama suluhil tanzizil qadim, suluhil qadim, dan tanzizil qudus. Maka ini selesai kita bicara ta'aluk sifat kalam. Maka selesai pula kita bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang jumlahnya 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 perkara jaiz. Dalam perkara jaiz ada 10 keyakinan yang harus ada kita miliki, maka jumlah seluruhnya ada 50 mu'taqad, 50 pedoman, 50 keyakinan yang berkaitan tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami ini Allah jadikan sebagai pedoman hati kita. Allah kuatkan dalam hati kita, Allah tancapkan dalam hati kita, Allah tidak goyang-goyangkan dalam hati kita hingga nanti datangnya hari kematian kita. Kita mati dalam keadaan meyakini semua akidah-akidah ini. Kita mati dalam keadaan mengimani apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mati dalam mengimani apa yang menjadi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan oleh Allah kematian kita, dan kita mati dalam keadaan membawa iman Islam selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya
sahbi walhamdulillah.